datang di sesi spesial wawancara kewirausahaan dan dunia kerja bersama kami. Saya Zari Putri dan rekan Saya Rasuli Pesaribu. Ini kita sudah kedatangan tamu spesial istimewa yang luar biasa inspiratif. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di bidang pertanian, khususnya di budidaya jual bawang langsung dari tanah Nusantara. Kita sambut dengan hangat Ibu Nurhaya. Ini dia profil dari Ibu Nurhaya. Selamat datang Ibu Nurhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Rosa. Baik Ibu, kita langsung saja mulai ya. Apa sih yang menginspirasi Ibu untuk memulai usaha bawang kupas ini? Pada saat itu dulu ibu kerja. Jadi ketika udah keluar kerja, ibu mau buka usaha di bidang apa? Karena ibu bingung pada waktu itu kalau di bidang kelontongan itu nggak setiap hari juga kan dibutuhkan oleh masyarakat. Ibu akhirnya terinspirasi oleh keponakan ibu yang sudah sukses dagang di pasar. Dimulai disitulah ibu melihat cara kerja keponakan ibu di sana, dan akhirnya ibu mulai inilah, mungkin kalau bawang kupas itu kan makanan ya, Rosa, Jarit, itu makanan yang harus kita butuhkan setiap hari kan. Jadi nggak mungkin orang itu nggak konsumsi, ibu mikirnya gitu, karena itu makanan yang dibutuhkan setiap hari gitu. Seperti kelontongan atau yang lain-lain itu kan nggak setiap hari orang konsumsi gitu. Ibu berpikirnya terinspirasi lah akhirnya ibu untuk membuka usaha bawang gitu. Jadi seperti itu, terinspirasi untuk lebih dalam lagi, lebih sabar lagi untuk menjalankan usaha bawang kupas ini gitu. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bagaimana proses awal membangun usaha ini? Apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi? Ya jelas ya, apalagi baru itu seperti kita pelanggan yang tadi ibu bilang kan belum ada, ibu harus menjalankan mencari pelanggan, terus kita harus mencari orang kupasnya, terus bagaimana cara kita itu benar-benar suatu tantangan buat ibu ya. Berarti ibu harus mempersiapkan usaha ini dengan tanggung jawab supaya ibu mendapatkan pelanggan yang tidak lari dari ibu gitu loh, dari mutunya semuanya itu ibu benar-benar harus bekerja keras. Waktu itu ibu memang ikut terjun pas sendiri langsung, terjun juga anak-anak ibu semua ikut terjun bagaimana caranya kita memenuhi pelanggan seperti itu. Boleh, Jarim? Pertanyaan berikutnya, apa strategi Ibu dalam menghadapi persaingan di pasar bawang kupas ini? Persaingannya ya, apa yang kita hadapi itu banyak. Pastinya mereka juga sudah ada pelanggan yang masukin kan, setiap orang tuh untuk pasti mempromosikan supaya mendapatkan pelanggan. Nah, kita lebih mementingkan dari mutu bawang kupas itu sendiri. Jadi bagaimana kita mencari bawang itu, bawangnya yang harus yang bagus. Karena bawang merah ini banyak jenisnya, Rosa, Jarit. Juga hanya bawang, kita taunya bawang kupas, ya bawang merah. Ternyata itu bawang itu ada yang disebut derajatnya bukan barang aja yang KW ya. Ya semua bawang bagus, cuma lebih bagus lagi tuh kalau kita lihat tuh bawang Brebes ya. Kita menggunakan, emang ibu selalu menggunakan bawang Brebes karena apa? Mungkin kan karena satu rasanya enak. Ada juga bawang yang gede-gede itu namanya bawang wetan atau macam-macam itu bawang. Iya, jenis bawang kelihatannya besar-besar gitu, ada yang seperti tomat gitu. Makanya jadi kita benar-benar mengutamakan ya bawangnya itu kita pakai dengan bawang Brebes. Apa kendala yang sering muncul dalam operasional harian dan bagaimana cara Ibu mengatasinya semua? Kendalanya dalam misalnya ya ibu sudah dipesan nih bawang, ternyata sampai di sana itu bawangnya tidak memuaskan, apa seperti ada yang busuk karena mungkin cuaca musim hujan gitu. Nah itu kita memang perlu ekstra waktu seperti kita mengeringkan kipas angin,
kita lebih utamakan dulu. Tambahan waktu itu memang harus kita ekstra, kita keringkan lebih dahulu bawangnya supaya tidak cepat merair sampai di sana gitu. Kita tetap menjaga mutu seperti yang tadi Ibu bilang. Pokoknya yang kita jaga nomor satu itu kuantitas dari bawang itu sendiri sama pengerjaan dari karyawan itu. Berapa banyak tenaga kerja yang Ibu kerjakan dan bagaimana proses perekrutannya? Oke ya, mungkin untuk tenaga kerja yang ada kita bagi di sini, ada bagian motong, ada bagian ngupas. Jadi nggak hanya ngupas itu kita tok ngupas, kita harus menyisihkan yang kecil untuk tidak dikupas. Terus kita harus mensortir bawang yang besar, itu disebutnya bawang super. Jadi ada bagiannya untuk yang motong sama yang ngupas. Terus yang busuk-busuk kita tidak pakai, seperti itu jari. Terus kita mengutamakan, jadi kulitnya itu kita pisahkan, yang busuk kita buang, dan yang kecil itu kita pisahkan untuk tidak dikupas. Dia termasuk kepada bawang giling. Jadi untuk pengiriman bawang giling itulah. Jadi tenaga kerja yang ada kurang lebih 30 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dilanjut Bu? Boleh? Oke, pertanyaan berikutnya, bisa diceritakan nggak sih Bu bagaimana alur kerja harian dalam bisnis mengupas ini dimiliki? Kalau kerjanya ya, mereka masuk dari setengah 8 pagi datang. Pertama dengan kita terapkan kalau di sini Ibu ingin lingkungan kerja itu bersih. Jadi mereka bersih-bersih, menyiapkan alatnya seperti ya dia tester, seperti cutter. Jadi kita tidak menggunakan pisau dapur, menggunakan cutter untuk menjaga bawang itu tidak bongles, jadi tetap mulus gitu. Mereka masuk dari setengah 8 pagi, kemudian istirahat jam 12 untuk sholat ibadah. Jadi mereka balik lagi setelah sholat itu istirahat makan sampai pada asar baru pulang. Kalau kita butuhkan memang ada yang lembur overtime, jadi baik gajinya itu seminggu sekali sesuai dengan kerjanya, disebutnya borongan ya, per kilonya gitu. Apakah ada musim atau waktu tertentu yang membuat permintaan meningkat drastis Ibu? Jelas ada. Jelas ada. Jadi kalau permintaan melebihi dari yang biasanya itu pada saat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau tahun baru, karena mereka kan banyak menggunakan bumbu ya untuk malam tahun baru, yang nyate atau yang masak rendang. Itu permintaan memang lebih besar dari yang biasanya. Nah, dengan cara itu ya Ibu pasti udah mempersiapkannya, yang Ibu bilang itu para pelanggan, yaitu menambahkan seperti overtime, kerja tambahan. Oh, berarti Gitu. perbedaan meningkat saat hari-hari. Iya betul. Oke, jadi Apa pelajaran terbesar yang Anda pelajari selama menjalankan usaha ini? pelajaran terbesar ya Ibu pelajari yaitu yang Ibu bilang tadi itu, kadang kita udah Ibu udah ngirim nih ke sana, tapi tak tahu dipulangin. Itu memang Ibu benar-benar harus berisiko ya, karena apa? Ternyata itu bawangnya bagian ada yang busuk. Itulah resiko yang buat Ibu harus benar-benar mempelajari untuk tidak terulang lagi seperti itu gitu. Makanya itulah memang kan dagangnya itu usaha itu tidak selamanya kita menjaga ya, makanya jadi pelajaran yang terbesar Belajar dari kesalahan. iya jelas pastinya seperti itu. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan dirasa. Apa rencana Ibu untuk mengembangkan usaha ini ke depannya? Terus ada ya rencana Ibu ingin usaha ini selalu memuaskan para pelanggan. Jadi untuk orang kupas Ibu sendiri mereka benar-benar memahami, jadi tidak harus dibilangin. Jadi Ibu tetap menjaga, selalu memberi seperti wawasan lah, seperti bisa ada komplain, Ibu selalu menyambungkan kepada orang kupas, karena mereka kan dominan, faktor dominannya di mereka yang kupas gitu. Karena mereka tidak tahu untung rugi, dia tahunya hanya kerja, iya kan? Gitu.
terus terang tuh sama bapak itu berdua itu memasuki setiap pasar, kadang ditolak, dari ibu naik motor kehujanan, kemudian ibu ya alhamdulillah sekarang udah punya kendaraan, alhamdulillah juga udah menambah gudang sebelah. Dari awal kehujanan sampai ibu bisa membeli mobil pada saat itu tahun berapa itu. Ibu juga sudah merambah yang lain gitu, dan ibu juga bisa memuaskan juga untuk walaupun sedikit bisa lah memberi THR untuk orang-orang Kupas gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Rosa dan Jaring ya ke depannya. Sama-sama Rosa dan Jaring. Wah, luar biasa sekali perjalanan dan cerita Ibu Nur Hayana ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Oh iya, Ya, sama-sama. semoga kisah ibu bisa jadi pemantik Amin. bagi semua pendengar agar perilaku mulai langkah di dunia usaha. Amin, amin. Betul. Dan semoga usaha Ibu semakin sukses, membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dan petani Indonesia. Oke, saya Zayfana Eka Putri dan rekan Saya Rasmus Ribu. terima kasih telah menyaksikan sesi wawancara hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.